Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan halaqah Jumat pekanan Jumat malam dalam rangka silaturahim, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka saling berbagi, wa tawassul bis sabr, dan insyaallah mudah-mudahan walaupun kita lakukan dengan media online virtual, semoga tetap dinilai oleh Allah sebagai sebuah majelis ilmu yang diberkati, dikelilingi oleh para malaikat yang virtual ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita untuk meningkatkan keimanan dan tawan kita bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam salawat, semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, alim ulama, dan umat-umat Islam yang berjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ustadz yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya cintai, dan juga para pemirsa di belakang Facebooknya Nabi Du'afa yang mungkin juga menyimak acara malam hari ini. Malam hari ini kita akan mengambil tema mengenai ziarah kubur. Jadi masih dalam seri besar kehidupan setelah kematian. Yang lalu beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai pentingnya peringatan tentang kematian, kemudian bagaimana terakhir kemarin kita bagaimana nyawa itu lepas dari tubuh, dan sekarang setelah sakaratul maut, mayit itu sudah dikuburkan. Nah, bagaimana kita akan masuk ke ziarah kubur, bagaimana kita yang hidup ini menyikapi dan apa yang bisa kita lakukan dengan kuburan yang jenazah yang sudah di dalam kubur tadi. Sebagaimana biasa nanti kita akan bahas berdasarkan dengan menggunakan buku Tazkirah. Namun nanti Ustadz akan, jika mungkin kita bisa diskusi, open discussion juga, barangkali ada yang mau menambahkan, bertanya yang seputar topik yang kita bahas pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai kajian malam hari ini, maka kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga bacaan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-hadiannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Ustadz untuk membimbing acara malam hari ini. Pada Ustadz. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kawan-kawan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tentu kita tidak lupa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat yang lain yang kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Terkhusus pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, dengan nikmat Allah juga kita berjumpa lagi, memanfaatkan sebagian dari waktu kita untuk menimba ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita masih akan melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi peringatan atau penjelasan tentang keadaan orang-orang yang mati dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Nah, malam hari ini sesuai yang disampaikan Pak Adi, kita akan membahas tentang ziarah kubur. Kalau tadi Pak Adi menyampaikan di halaman 38, sebenarnya sebelumnya juga ada disinggung di halaman 30. Ya. Ya, coba antum bisa buka lagi. Bukan 30. Malah agak dikit, halaman 28. Ya, halaman 28. Mungkin kita mulai dari situ, apa, Pak Adi? Ya, biar nanti agak nyambung. Iya. Ini, oke, saya akan mulai seperti biasa. Dari hukum ziarah kubur ini atau gimana? Dari sini, Sat? Dari depan atas nggak apa-apa. Sedikit ini kan ada juga dari judul yang besar. Ini ya? Yang aku potong. Ini kan juga ada kaitannya di sini. Ziarah kubur. Oke? Siap, Ustaz. Ya, insya Allah saya akan mulai baca. Nanti kawan-kawan mungkin bisa melanjutkan. Nanti akan dipandu oleh Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca bab hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Zuhud secara bahasa artinya ya tidak menginginkan sesuatu, itu zuhud. Nah, yang dimaksud dengan zuhud di dunia ini ya tidak rakus gitu aja sih kalau simpelnya. Dia redha dengan apa yang Allah tetapkan untuk dia, kemudian tidak menginginkan hal-hal yang berlebihan. Itu zuhud. Nah, zuhud ini berkaitan dengan hati, sehingga tampilan itu tidak bisa memastikan kezuhudan seseorang. Ada orang yang tampilannya mungkin mentereng, tapi bisa jadi dia zuhud karena hatinya dia tidak rakus, karena hatinya dia redha kepada Allah. Sementara ada sebagian orang yang mungkin juga tampilannya ya pas-pasan, compang-camping, tapi sebenarnya dia menginginkan, dia rakus terhadap sesuatu. Ya cuma nasib aja dia nggak mendapatkan itu gitu kan. Maka orang seperti itu yang nggak disebut zuhud. Ya kan ada orang kaya yang dia zuhud karena dia menganggap kekayaannya itu ya pemberian Allah, udah nggak ya gimana lagi, Allah ngasih begitu gitu. Tapi dia nggak rakus, nggak inginkan lebih dari apa yang sudah Allah tetapkan gitu. Sementara tadi ada juga orang yang miskin, dia nggak zuhud karena sebenarnya dia ingin mendapatkan banyak, cuman nggak dapat kan gitu. Maka para ulama mengatakan zuhud itu letaknya dalam hati. Sehingga kita untuk menilai seseorang zuhud apa tidak, ya kita harus hati-hati kan. Karena itu berkaitan dengan perkara yang sangat sangat tersembunyi dari diri seseorang. Nah, Muslim, maksudnya Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berziarah ke kubur ibundanya. Tiba-tiba beliau menangis dan membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Beliau bersabda, aku telah meminta izin kepada Tuhanku untuk memohon ampunan untuk ibuku, tetapi tidak diizinkan.
dan aku telah meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka dia mengizinkanku. Maka dari itu berziarah kuburlah kamu sekalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan mati saja. Ya. Nah, cuman ada hadis selanjutnya di sini, zuhud terhadap dunia mengingatkan. Aku pernah melarang kamu sekalian menziarahi kubur, maka sekarang ziarah kubur dia menyebabkan sikap zuhud terhadap dunia dan mengingatkan akhirat. Kalau yang hadis pertama hanya mengingatkan akhirat. Nah, hadis yang kedua dia membuat kita zuhudnya sesuai dengan tadi ya, judulnya itu. Sahih ya. Intinya gimana? Hadisnya sahih sama hasan. Ya, karena hadis riwayat Muslim, yang satunya riwayat Ibnu Majah. Di sini komentar ini ya, komentar editornya misalnya Hasan. Hasan itu tingkatannya 1 derajat di bawah sahih dan dia masih kuat, masih boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, di sini ada 2 hadis ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ziarah kubur, kan gitu. Ya, manfaatnya pertama membuat kita zuhud di dunia, artinya membuat kita merasa cukup lah. Kalau kita tahu bahwasanya semua kenikmatan yang kita miliki, ya kan, yang kita dapatkan atau yang akan kita dapatkan, yang sedang kita cari, itu akan kita tinggalkan dengan kematian kita, orang itu akan zuhud. Artinya ya ngapain ngoyo-ngoyo misalnya kan gitu. Sampai harus menyingkirkan halal haram, tidak memperhatikan baik buruk, ya kan. Padahal itu semua akan ditinggalkan. Artinya membuat seseorang zuhud di dunia. Nah, yang kedua, dengan ziarah kubur itu membuat orang mengingat akhirat. Bahwasanya kita semua itu akan menjadi seperti orang yang kita ziarahi ini kan. Gitu. Maka kita mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian itu pendahulu kami dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. Gitu. Nah, artinya dengan kita ziarah kubur, ya kita tahu bahwasanya kita akan menjadi seperti mereka. Kita semakin yakin istilahnya ya. Kalau yakin sih semuanya kita insya Allah yakin. Cuman kadang-kadang ya sering lupa atau sering kita dilupakan ya dengan kesibukan, dengan hasrat duniawi dan lain sebagainya. Nah, itu diantara fungsi atau manfaat daripada ziarah kubur. Nah, dari sini maka ziarah kubur itu pada hakikatnya disyariatkan. Pernah dilarang karena di awal-awal dakwah itu Rasulullah takut ada praktek-praktek kesyirikan yang bisa jadi mempengaruhi keimanan para sahabat, karena awal-awal keimanan mereka belum teruji misalnya kan. Maka di situ ada beberapa hal yang diharamkan seperti ziarah kubur ya kan, karena banyak praktek ziarah kubur itu memang membawa kepada kesyirikan atau paling tidak ya nyerempet kepada kesyirikan. Sahabat-sahabat itu kan baru masuk Islam ya kan, maka udah dilarang dulu yang kayak gitu. Tapi ketika dianggap keimanan para sahabat sudah kokoh, sudah mantap, maka kemudian diperintahkan justru. Ya kan? Maka di sini kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku pernah melarang kamu sekalian menziarahi kubur, maka ziarahilah. Dalam ilmu usul fiqh, perintah itu hukumnya wajib, kan begitu. Al aslu fil amri al wujub. Jadi kalau ada perintah maka hukum asalnya itu wajib. Illa ma dallat dalil ala khilafi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak demikian. Nah, gitu. Jadi kalau ada perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikan zakat, berarti dia hukumnya wajib. Ada enggak yang memalingkan dari kewajiban itu? Enggak ada. Artinya dalil-dalil yang terus menguatkan, ya kan gitu kan. Berarti dia jadi wajib. Tapi ada sesuatu yang perintah pada asalnya ya kan, yang seharusnya wajib, dia menjadi sunnah. Karena apa? Karena perintahnya tidak kuat gitu. Atau ada
dalil lain yang menunjukkan adanya pilihan. Saya kasih contoh ya, kurban. Kurban itu di dalam Al-Quran kan dikatakan, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Sembelihlah berarti perintah. Perintah berarti wajib. Tapi kenapa kalau kita berpandangan bahwasanya kurban itu sunnah, bukan wajib? Nah, gitu. Kalau nggak ada dalil yang memalingkan dari dalil awal ini yang mengatakan perintah itu wajib, maka ulama akan mengatakan wajib. Tapi ternyata ada dalil lain yang memalingkan dari kewajiban itu menuju hukum yang lain. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya hadis Nabi SAW. Barang siapa yang memasuki hilal bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak mengambil bagian dari kuku dan rambutnya, kan gitu ya. Artinya di situ kan ada perkataan barang siapa yang ingin berkurban. Gitu. Barang siapa yang masuk hilal Dzulhijjah kemudian dia ingin berkurban, kata ingin berarti ada pilihan. Berarti dari sini kemudian hadis Quran ya, yang perintah saja tadi, kemudian dia ditafsirkan dengan hadis, sehingga artinya kalau ingin berarti kan ada ya dikembalikan kepada masing-masing kita gitu. Mau apa tidak? Kalau mau ya berarti dapat pahala, nggak mau ya dia tidak berdosa gitu. Karena ingin kan, kalau dia perintahnya wajib maka mau nggak mau harus dilakukan. Sementara Rasul mengatakan ya, barang siapa yang memasuki bulan Dzulhijjah, hilal bulan Dzulhijjah, dan dia ingin, nah, gitu. Karena dikatakan ingin berarti kan terserah dia. Maka di sini hukum kurban menjadi sunnah karena ada dalil lain yang tadi ya, yang memalingkan dari kewajiban. Nah, ada juga yang hukum wajib itu kemudian menjadi mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh saja, dilakukan boleh, nggak dilakukan juga boleh, ya. Jadi dia seimbang gitu, tidak dikatakan berbuat baik atau mendapatkan pahala, tidak juga dianggap berdosa. Nah, ada perintah itu yang justru artinya adalah yang seharusnya wajib, justru dia berarti mubah, boleh saja. Nah, para ulama mengatakan kalau ada perintah yang didahului dengan larangan, maka perintah itu hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya adalah mubah, menunjukkan kebolehan. Nah, dalil yang kita baca ini kan, aku pernah melarang kamu sekalian menziarahi kubur, berarti didahului dengan larangan. Maka ziarahilah, ya kan? Maka kemudian ziarah di sini hukumnya mubah, boleh. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan dulu ziarah itu nggak boleh, saya melarang. Sekarang ziarah lah, maksudnya sekarang saya boleh kan, gitu ya. Jadi bukan perintah, maksudnya bukan perintah, bukan kewajiban. Sama kayak kita semuanya gitu kan, kita nahan anak kita untuk tidak bermain. Jangan main, masih panas, gini luar. Okay. Kemudian udah dingin, ya udah main sana, mainlah sana ya. Maksudnya udah dibolehkan. Maka ziarah kubur di sini ya berdasarkan hadis ini hukumnya mubah, boleh. Dia menjadi sebagian menjadikan sebagai kesunahan karena ada perintah lain dari Nabi SAW yang diikuti dengan adanya pahala atau kebaikan. Ya, hadis yang tadi kita baca itu. Jadi barang siapa yang menziarahi kubur maka dia bisa menjadikan dirinya zuhud di dunia dan mengingatkan kepada akhirat. Nah, berarti ada kebaikan yang didapatkan. Kalau ada kebaikan maka dia berubah menjadi sunnah. Ala kulli hal itulah ya. Sedikit kita mengkaji tentang redaksi perintah gitu. Itu kajian di ilmu usul ya, redaksi perintah supaya kita tidak salah gitu. Karena ada sebagian kawan yang mungkin ketika perintah ini wajib harus dilakukan. Ini kan tidak boleh di ini dan lain sebagainya kan. Padahal kadang-kadang perintah itu berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah aja, bukan sunnah, bukan juga wajib. Ada juga yang
apa ya, yang beranggapan bahwasanya tadi larangan, setiap larangan itu berarti haram. Ya. Ya, padahal nggak selalu. Ada larangan itu yang pada akhirnya haram, ada juga yang makruh, ada yang masuk. Oke, mungkin itu pembukaannya. Silakan Pak Adi, saya sudah satu paragraf ya, satu bab. Mungkin bisa dilanjut. Hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Menurut kesepakatan para ulama, hukum ziarah kubur bagi kaum lelaki hukumnya sunnah. Adapun bagi kaum wanita hukumnya diperselisihkan. Bagi para remaja putri keluar ke kuburan adalah haram. Sedang para wanita tua mereka dibolehkan keluar ke kuburan dan mubah hukumnya, manakala keluarnya terpisah dari kaum lelaki tanpa ada perselisihan pendapat mengenai dibolehkannya dalam hal ini, insya Allah Ta'ala. Jadi Islam ini kan dalam menetapkan hukum juga dilihat dari keadaan yang melatar belakangi. Maka banyak hukum itu yang dibedakan antara laki-laki dengan perempuan, antara budak dengan hamba sahaya, gitu ya. Karena mengikuti keadaan mereka. Nah di sini kalau bagi laki-laki ziarah kubur sunnah, ya. Minimal mubah misalnya. Tadi kan kita sampaikan dia mubah karena perintah yang lahir setelah larangan. Tapi dia menjadi sunnah naik dikit karena ada kebaikan yang didapatkan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, ziarah kubur ini bagi laki-laki ya hukumnya sunnah. Semua ulama sepakat. Gitu. Nah, bagi perempuan ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu zawarat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Nah, yang dimaksud dengan perempuan yang ziarah kubur adalah perempuan-perempuan yang banyak ziarah kubur. Karena redaksinya pakai zawarat. Zawarat itu isim mubalaghah, ya kan, untuk menunjukkan banyak gitu. Zawarat. Karena kalau sedikit atau sekali-sekala zairat. Paham. Tapi kalau zawarat berarti banyak. Nah, kenapa kok dibedakan? Karena ya secara naluri penciptaan. Nah, naluri penciptaan itu ya secara fitrah yang Allah tetapkan, perempuan itu perasaannya lebih mudah tersentuh, ya kan? Sehingga suka menangis, ya kan? Cepat bersedih. Nah, kalau sering-sering dia ziarah kubur, nanti teringat lagi. Ziarah kubur ini kan sebenarnya mengingatkan kita kepada kematian. Tapi kalau perempuan ini ziarah kubur bukan mengingat kematian, tapi mengingat yang mati. Gitu. Kalau nginget yang mati, akhirnya kan sedih lagi, bisa jadi nggak bisa move on. Kemudian ya, akhirnya ya nangis, meratapi diri sendiri, meratapi nasib, yes. Meratapi nasib, ya kan? Nah di sini ini kenapa saya gitu. Maka di sini hukumnya dibedakan laki-laki dengan perempuan, dan perempuan pun dibedakan lagi, yang muda dengan yang tua. Kenapa yang muda dan yang tua beda? Karena Pak Bambang suka yang muda. Karena tadi potensi untuk timbulnya fitnah itu lahir dari yang muda-muda. Apalagi yang muda-muda ini justru banyak yang nggak pakai jilbab. Maka saya itu kalau melihat perempuan-perempuan kita ini aneh ya kan. Ketika muda, ya, yang di situ potensi untuk menarik syahwat laki-laki itu besar, justru buka-bukaan gitu. Sementara udah tua, udah keriput, ya kan, udah melar semua badannya, baru pakai jilbab, ya kan, baru pakai kerudungnya. Orang udah nggak ada yang ngelirik gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat, mohon maaf lah, banyak kita ngelihat kan, ibu-ibu jalan sama anaknya umuran remaja, ya kan. Anaknya buka-bukaan, ibunya kerudung kusuk gitu ya, kerudungnya bagus, ya, jilbabnya. Saya kebalik lah. Ya, seharusnya ibu-ibu itu, mohon maaf ya, bukan berarti membolehkan nggak berjilbab, tapi ibu-ibu ini nggak pakai jilbab tuh, nggak apa-apa, nggak terlalu timbul fitnah. Justru yang
gitu kan. Filosofi dalam Islam itu kan gitu, memakai jilbab untuk menghindari fitnah. Tapi kan filosofi orang Barat, ya pakaian kalau masih muda itu ya untuk ditunjukin gitu. Sehingga kenapa ketika muda itu justru buka-bukaan, karena memang mungkin menampilkan tubuhnya gitu. Kalau udah tua kan nggak bisa ditampilkan, udah gendut semua, udah melar semua, udah tinggal apa lemak semua kan, jadi nggak bisa ditampilkan, akhirnya ditutupi lah pakai kerudung. Nah ini kan kebalik. Kalau dalam Islam bahkan dikatakan dalam Al-Quran itu wal qawaidu minan nisa, orang-orang yang sudah tidak bisa haid lagi ya, menopause itu dibolehkan untuk sebagian membuka sebagian dari jilbab, sebagian dari auratnya. Para ulama mengatakan jilbab. Jadi untuk orang yang udah tua betul ya, atau udah menopause lah, udah ini itu sebagian membolehkan untuk sekedar membuka kerudung, itu tidak masalah. Tapi kalau aurat-aurat besar tentu harus ditutupi. Tapi kalau dia masih muda ya seharusnya ditutupi. Nah gitulah dunia kita ini ya, kebalik gitu. Yang muda buka-bukaan, yang udah tua kemudian justru ya gitu, tutup-tutupan. Termasuk artis-artis lah kan ya. Ya mohon maaf lah, artis 80-an ya kan? Artis 70-an yang dulu buka-bukaan tuh. Sekarang ya lah tua ini kan ada mulai, ya nggak apa-apa sih. Mungkin mereka ya insafnya di tahun-tahun sekarang. Cuman tadi ya agak aneh aja ketika muda buka-bukaan gitu. Sampai mana tadi? Nah ini juga perempuan ya, perempuan tua itu memang nggak terlalu menarik sehingga dibolehkan untuk ke ziarah kubur. Tapi yang muda-muda diharamkan. Ini menurut pendapat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya. Jadi yang muda-muda itu diharamkan kenapa? Karena untuk saddud dzara'i namanya, untuk menutup celah adanya kemungkinan fitnah atau keburukan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi diharamkannya itu lebih karena tadi ya untuk perjumpaan dengan bukan mahram gitu ya, apalagi nanti bercampur dengan kaum laki-laki gitu Ustaz ya. Ya, kalau yang muda itu malah kalau dari buku ini yang muda itu sama sekali nggak boleh. Ya, remaja putri keluar ke kuburan adalah haram. Adalah haram. Sementara yang tua itu dibolehkan kalau nggak nyampur dengan laki-laki gitu. Artinya kalau yang tua nyampur sama laki-laki juga bisa jadi dibolehkan, diharamkan. Ya. Ini kan. Sedangkan wanita tua mereka dibolehkan keluar ke kuburan dan mubah hukumnya manakala keluar terpisah dari kaum. Tetap ya. Pada karena kalau ada laki-laki ya tidak dianjurkan ya. Kalau yang muda tadi ya mutlak nggak boleh ya kalau dalam pendapat. Nah ini juga ya kita belajar juga ya, belajar adab untuk kita ziarah kubur atau adab untuk mengiringi jenazah di kubur supaya enggak, kadang-kadang maaf saya tuh melihat ya kurang enak juga. Yang perempuan tuh malah yang banyak ke depan gitu. Jadi ketika dikubur itu kan yang perempuan malah ke depan, yang laki-laki malah di belakang. Akhirnya ya mohon maaf kita ngelihat punggung-punggung dan bagian belakang perempuan. Iya kan? Sementara apa manfaatnya perempuan di depan? Ini cuma video-video gitu. Ya sementara ya yang laki-laki di belakang malah. Ya, potensi timbul fitnah malah lebih besar. Padahal kan ya harusnya perempuan itu menjauh. Karena tadi mereka ya disuruh nyangkul nggak bisa. Disuruh nanti nurunin jenazah juga nggak bisa. Tapi mereka paling semangat kalau di bagian depan. Kayak gitu. Termasuk satu lagi ya tentang ini nanti juga insya Allah ada kita baca sih tentang menutup jenazah itu dengan kain kan ketika diturunkan. Itu untuk menjaga kehormatan jenazah itu. Nah kita ini kebanyakan mohon maaf kadang-kadang sampai di liang kubur pun masih divideoin, masih difoto dan lain sebagainya. Rasulullah aja nyuruh nutup gitu. Nanti kita baca sih di situ. Ya, bagaimana Rasul itu nyuruh nutup pakai kain untuk memasukkan jenazah ke kubur itu aja ditutup. Oh ya, ada di bawah nanti ya. Iya. Karena kalau perempuan takutnya kebuka aurat, kalau untuk laki-laki ya karena kadang-kadang di situlah ditampakkan keburukan-keburukan seorang gitu. Ada ular, ada apa kan kalau nggak salah disampaikan di sini.
Ya ala kulihal tadi itu kan adabnya kita terhadap orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ya itulah kalau dimasukkan ya nggak usah banyak di videoin dan lain sebagainya. Nah itu kadang-kadang yang semangat untuk memvideokan atau menggambar memotret itu malah perempuan. Oke, Ya. silakan Pak Adi. Ada yang mau didiskusikan kita diskusikan. Iya, ini kayaknya menarik karena tapi coba kita selesaikan dulu ya. Ya silakan. Dengan demikian maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ziarah kubur adalah bersifat umum. Adapun mengenai tempat dan waktu yang dikhawatirkan timbul fitnah dikarenakan berkumpulnya kaum lelaki dengan kaum wanita, maka hukumnya tetap tidak boleh dan tidak halal. Yakni manakala seorang lelaki keluar ke kuburan untuk mendapatkan pelajaran, tiba-tiba melihat seorang wanita, lalu dia pun tergoda sehingga terjadi fitnah atau sebaliknya. Maka masing-masing lelaki dan wanita itu mendapat pahala dan sekaligus dosa. Hal ini jelas wallahu a'lam. Ya kan. Ini Artinya tadi ya. pendapatnya penulis ya, Ustaz ya. Ya, jadi bisa jadi tadi itu ya. Karena perintahnya kan umum ya. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Itu kan nggak terbatas laki-laki, nggak terbatas perempuan. Jadi dua-duanya boleh laki-laki dan perempuan. Sehingga pada asalnya hukumnya sama. Tetapi kok ada hadis lain yang Rasulullah melaknat perempuan-perempuan penziarah kubur gitu. Berarti kan, loh, gimana nih? Apakah perintah itu untuk laki-laki bukan perempuan gitu kan? Karena ada hadis lain yang melaknat perempuan-perempuan penziarah kubur. Malah dipahami. Maksudnya perempuan-perempuan penziarah kubur itu adalah perempuan-perempuan yang sering-sering menziarahi kubur gitu ya. Kalau cuma sekali-sekala gitu. Buat terlalu sering itu juga gila. Nah kemudian ini tadi kalau perempuan kadang-kadang kumpul dengan laki-laki ikhtilat ya kan? Sehingga atau tadi membuka pintu fitnah bagi laki-laki. Ya, takutnya dengan seperti itu justru bukan dapat pahala mengiringi jenazah atau ziarah kubur, justru malah dapat dosa karena membuat orang lain dapat dosa gitu. Allah. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kutukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para wanita yang menziarahi kubur terjadi sebelum ada rukhsah keringanan berziarah kubur. Adapun setelah beliau memberi rukhsah, maka kaum lelaki dan kaum wanita pun masuk ke wilayah pekuburan. Tapi apa yang telah kami sebutkan terdahulu adalah yang benar. Wallahu a'lam. Ya, yang benar maksudnya tadi. Jadi perempuan yang muda tetap tidak boleh, yang laki yang tua yang boleh. Kemudian tidak terlalu sering karena takut mengingatkan kepada orang yang mati gitu ya. Tapi hadis bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan-perempuan penziarah kubur ada gitu. Tapi apakah hadis ini mutlak? Maksudnya semua perempuan penziarah kubur sehingga seakan-akan perempuan nggak boleh menziarahi kubur sama sekali. Nah, ternyata enggak, karena tadi ada hadis perintah, yang hadis perintah itu nilainya umum, tidak terbatas pada laki-laki itu perempuan saja, tapi untuk semua. Artinya perempuan juga ada kesunahan untuk ziarah. Cuman yang tadi ya, yang banyak sekali ziarahnya atau yang mudah meratap itu yang diharamkan. Oke. Selanjutnya, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa dia pernah keluar ke kuburan. Setelah dekat dari kuburan maka dia berkata, "Hai ahli kubur, beritahu kami tentang keadaan kalian, atau kami yang memberi kabar kepada kalian. Adapun kabar dari kami adalah kami bahwa hartamu telah dibagi-bagi, istri-istrimu telah menikah lagi, tempat-tempat tinggalmu telah dihuni orang-orang lain." Kemudian Allah berkata, "Demi Allah, andaikan mereka bisa bicara, niscaya mereka berkata, kami tidak melihat bekal yang lebih baik daripada takwa." Ya. Ya inilah ya. Jadi boleh nggak sih bercakap dengan orang yang udah meninggal? Dialog gitu. Ya nggak bisa jawab. Ini kalau jawab Tapi kan ketika kita masuk kita ngomongnya apa? Assalamualaikum ya. Itu dialog sama siapa? Itu doa.
Iya, doa tapi kan dia ngomongnya ke assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kalau dikatakan khitab, ya khitab. Khitab ini berarti lawan bicaranya itu seakan-akan ada gitu kan. Itu dia. Maka di sini Ali juga itu. Dan Rasulullah SAW dalam perang Badar, ya, ketika melihat Abu Jahal dan kawan-kawan meninggal, ya beliau seakan-akan berucap, kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami, ya, gitu ya. Apakah kalian telah mendapatkan? Gitu. Maka di sini nggak tahu kemarin sudah kita singgung apa belum ya tentang masalah talqin. Yakin udah. Udah ya. Ya, jadi pada asalnya berbicara ya istilahnya seperti dialog dengan orang yang sudah meninggal itu nggak masalah. Karena kita dalam tahiyat kita juga kita seperti berdialog dengan Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ya, kita menggunakan redaksi kamu. Selamat assalam, ya keselamatan tercurahkan kepadamu wahai Nabi ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuman istilahnya praktek redaksi talqinnya itu memang tidak diriwayatkan ya kan? Sehingga ya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya seperti Ali ini kan. Nah, Ali ini kan ini kalau dihukumi ya seperti hukum talqin, artinya seperti hukum dialog dengan dengan ahli kubur gitu ya. Maka tadi ketika kita masuk assalamualaikum ya ahla diyari qaumin ya ahla diyari qaumin ahla diyari qaumin selamat atas kalian penghuni kampung orang-orang yang beriman karena kuburan orang-orang yang beriman. Tapi kita mengucapkan engkau ya kan menunjukkan seakan-akan ada. Nah ini ahli maksudnya ya kan. Beritahu kami tentang keadaan kalian atau kami yang beritahu kalau kepada kalian. Adapun kabar kalian, kabar dari kami ya. Hartamu sudah dibagi, istrimu nikah lagi, tempat tinggalmu di orang lain, apalagi kalau kontrak selama hidup kan. udah ada kontraktor baru gitu. Maka tadi kembali ke awal tadi ya, ketika menziarah kubur kenapa bisa membuat orang zuhud terhadap dunia ya seperti ini. Ya tinggal tempat tinggal dihuni orang lain. Ya, ngapain ngoyo-ngoyo istilahnya kan sampai rakus-rakus sampai berantem bahkan saling bunuh-membunuh antar saudara. Oke. Ini saya selesaikan syairnya nih. Syairnya Ya. perlu dibaca Ustaz atau kita skip aja ya syairnya ya? Ya, terserah tuh lah. Saya skip ya. Nah, ini saya minta bantuan Pak Didi. Oke, Pak Didi. Bantu saya ya. Pengaruh ziarah kubur terhadap hati manusia. Kata para ulama rahimahullah, tidak ada nasihat yang lebih efektif terhadap hati manusia selain kunjung kubur. Terutama terhadap hati yang keras. Ada 4 cara bagi orang yang berhati keras bila hendak mengobatinya. Pertama, menghentikan diri dari kebiasaan buruk, beralih menuju majelis ilmu, guna mendengarkan nasihat dan peringatan, ancaman dan anjuran, dan hikmah-hikmah tentang kisah orang-orang saleh, karena semua itu dapat melunakkan hati, menyembuhkannya dengan cepat. Kedua, mengingat kematian. Ya, ini seringkali mengingat sesuatu pemutus segala kelezatan, pemisah jemaah, dan penyebab anak-anak menjadi yatim, sebagaimana diterangkan dalam pembahasan lalu. Dikisahkan bahwa seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya, maka nasihat Aisyah radhiyallahu anha, sering-seringlah mengingat kematian, niscaya hatimu lunak. Wanita itu melaksanakan nasihat tersebut sehingga hatinya benar-benar lunak. Akhirnya dia datang lagi untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kata para ulama, mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan, melunakkan hati yang keras, dan menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, dan meringankan rasa derita dalam musibah-musibah dunia. Ketiga, menyaksikan orang yang meninggal dunia, memperhatikan orang mati, dan menyaksikannya ketika sedang sekarat,
serta mengamati perubahan raut muka dan tubuhnya setelah benar-benar mati. Semua itu akan dapat memutuskan kerinduan hawa nafsu kepada kelezatan dan dapat melindungi hati serta mengusir kesenangan-kesenangan amarah. Bahkan menahan pelupuk mata dari tidur, menahan tubuh dari bersenang-senang, dan membangkitkannya untuk terus beramal dengan lebih sungguh-sungguh. Nah gitu ya. Tadi ada 4 ya, baru 3 ya. Iya, 4-nya mana ya? Ya, di bawahnya ada. Oh, ini ada 4. Tapi oke. Dikisahkan Hasan Basri pernah berkunjung kepada seorang sakit. Ternyata orang itu sedang dalam sakaratul maut. Hasan melihat betapa susah dan pedihnya. Maka dia pun pulang ke rumah dan dengan perubahan roman muka. Tidak seperti ketika berangkat. Keluarganya menyapa, ingin makan. Semoga Allah meremah hati. Hai keluargaku, jawab Hasan. Kalian sajalah yang makan dan minum aku. Demi Allah baru saja aku melihat kematian. Dan untuknya aku berbuat selama ini sampai aku mengalaminya sendiri kelak. Itulah 3 perkara yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang keras hatinya dan selalu berbuat dosa guna mengobati penyakit, mengatasi godaan setan dan tipu daya. Jika ketiganya bisa bermanfaat, maka cukuplah. Tapi jika terasa berat, berarti kekerasan hati telah parah dan dorongan-dorongan dosa sudah kuat membelenggu. Kalau memang demikian, maka perlu memperhatikan nasihat selanjutnya. Keempat, menziarahi kubur orang-orang yang sudah meninggal dunia mengunjungi kubur orang-orang yang sudah meninggal dunia akan dapat memberikannya apa-apa yang tidak bisa diberikan oleh obat yang pertama, kedua, dan ketiga tersebut di atas. Oleh karena itu, maka Nabi SAW, kunjungi kubur kamu sekalian, karena mengunjungi kubur itu dapat mengingatkan mati dan akhirat serta menjadikan zuhud terhadap dunia. Oke. Udah kena 4-4-nya ya. Jadi di sini disebutkan ada 4 cara bagi orang yang hatinya keras supaya lunak. Yang pertama, menghentikan dari kebiasaan buruk, ya hijrah lah istilahnya ya. Hijrah ke dalam majelis-majelis ilmu. Maka penting majelis ilmu itu memang yang pertama ya untuk saling mengingatkan. Walaupun kita sudah sering mengkaji atau bahkan sering mendengar, sering ini, tapi tetap namanya manusia. Kadang-kadang pendengaran keberapa itu baru ngefek gitu. Artinya mungkin sering kita mendengar ceramah A, ceramah B, gitu. Sering di sana dengar, di sini dengar. Tapi kadang-kadang nggak ngefek gitu. Baru ya, beberapa kali setelahnya atau baru ngefek kan gitu. Kan ada banyak orang itu yang hijrah hanya karena ya dia berubah hanya karena 1-2 ayat yang dia dengar. Padahal bisa jadi ayat itu udah sering didengar. Tapi di momen tertentu, dalam keadaan tertentu, baru benar-benar bisa memberikan dampak. Nah, kita juga dalam majelis ilmu kan gitu. Mungkin ada sebagian materi ini yang kayaknya pernah kita kaji atau pernah kita lewat, yang ngingetin lagi. Fadzakir innama anta mudzakir. Kasih peringatan, ingatkan maksudnya. Sesungguhnya kamu itu pemberi peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena bagi orang yang beriman peringatan itu bermanfaat. Cara kita saling mengingatkan tawasul bil haq, tawasul bis sabr adalah dengan majelis ilmu seperti itu. Yang kedua, mengingat mati. Okay. Ya, tadi sudah disinggung. Dengan mengingat kematian, kita hati insya Allah lebih lunak. Gitu ya. Kenapa ya? Karena kita akan mengalami hal itu. Gitu. Kalau orang nggak yakin bahwasanya dia mati, ya, atau dia nganggap setelah mati itu biasa-biasa aja ya, dia berbuat seenaknya. Maka partai-partai komunis atau sejarah komunisme di dunia ini kan korbannya jutaan orang. Kalau bantainya luar biasa. Karena nggak percaya adanya akhirat. Sehingga seakan-akan apa yang mereka lakukan itu nggak ada balasannya. Nah, kita bunuh binatang aja ya, takut-takut gitu kan. Binatang yang boleh dibunuh kayak cicak aja kita kadang-kadang masih
rasa sampai bunuh orang gitu. Nah, bahkan yang dibunuh itu jutaan. Ya. Ini kan kalau orang percaya adanya akhirat pasti ngeri-ngeri lah. Tapi kalau nggak percaya ya nggak ada dosa. Gitu. Ketika menyaksikan orang yang meninggal dunia, artinya menyaksikan orang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Karena seringkali tadi ya kita sebutkan seringkali Allah itu menampakkan kualitas atau keadaan seseorang baik atau buruknya itu di akhir hayatnya ketika sakaratul mautnya itu. Banyak orang yang baik ya ketika sakaratul maut nggak baik, banyak orang yang nggak baik sakaratul mautnya baik. Gitu. Nah, ketika kita melihat kita tadi ya kita jadi takut. Nah, kemarin sudah kita singgung juga bahwasanya seringan-ringannya orang sakaratul maut itu seperti apa kemarin ya? Besi panas kemudian dimasukkan ditaruh di wall kemudian dicabut. Berapa panasnya wallnya itu. Kemudian yang keempat ya apa yang kita bahas sekarang yaitu ziarah kubur orang yang meninggal dapat memberikan obat yang tidak diberikan oleh pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Lanjut. Terus belum aja Pak Adi. Mikrofon antum. Pak Didi, lanjutkan. Hal itu karena obat yang pertama hanya berupa mendengar dengan telinga, dan kedua hanya pemberitahuan kepada hati kemana manusia akan kembali. Adapun yang ketiga berfungsi sebagai ancaman dan peringatan ketika menyaksikan secara langsung orang yang akan meninggal. Dan begitu pula dengan mengunjungi kubur kaum muslimin yang telah meninggal, berarti melihat dengan mata kepala. Dengan mata kepala, bukan mata kaki. Maka kedua obat yang terakhir ini lebih efektif daripada pertama dan kedua. Dan dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda, laisal jabarul kal ma'u kal mu'ayanah. Berita tidaklah seperti tidaklah seperti halnya melihat. Berita tidaklah seperti halnya melihat dengan mata kepala. Berarti pun demikian, mengambil pelajaran dengan cara menyaksikan keadaan orang yang meninggal dunia tidak bisa dilakukan setiap saat. Bahkan peristiwa kematian itu sering tidak bertepatan waktunya dengan orang yang ingin mengobati hati. Maka tidak bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan kunjung kubur. Adapun cara ini bisa dilakukan kapan saja secara lebih cepat dan manfaatnya yang bisa diambil lebih banyak dan nyata. Maka orang yang berniat kunjung kubur hendaklah melaksanakan tata cara yang benar, menghadirkan hatinya dikala masuk ke pelataran. Jadi bukan sekedar berputar-putar mengelilingi nisan-nisan belaka, karena seperti itu bisa juga dilakukan oleh binatang ternak. Nauzubillah. Orang yang berkunjung kubur itu terlebih dahulu berniat untuk memperoleh ridha Allah, memperbaiki kerusakan hatinya atau memberinya manfaat kepada si mayit dengan membacakan Al-Quran yang dibaca di sisinya. Hal ini diterangkan lebih lanjut nantinya, insya Allah Ta'ala. Ya, ada pembahasan khusus nanti tentang bacaan Quran bagi mayit ya. Dan ini yang diinginkan Pak Adi tadi sebenarnya. Halaman 160 lompatnya jauh 160. Banget. Tapi ketika scroll ke belakang-belakang ternyata ada ke depan-depan maksudnya. Ternyata ada kayak materi yang lebih cocok dengan pamfletnya. Ya, ala kulli hal tadi lah ya. Kenapa ziarah kubur itu lebih efektif untuk melunakkan hati seseorang? Karena kalau ziarah kubur itu dia merasakan sendiri, gitu ya. Dia merasakan sendiri. Maka pepatah Arab mengatakan laisal khabaru kal mu'ayanah.
Redaksi yang lain mengatakan laisal khabaru kal ayan. Jadi dapat kabar itu beda dengan merasakan secara langsung gitu ya. Artinya kita dengar dari orang dengan kita melakukan langsung pasti beda. Orang ketika mau berangkat umroh atau haji ya kan. Ya cuma dikasih kabar gini ya tergambar gitu. Ya nasiknya begini tergambar. Tapi pas di lapangan dengan berantakan. Tapi yang lebih kuat adalah yang merasakan. Laisal khabaru kal mu'ayanah. Jadi cerita itu tidak atau kabar ya tidak sama Kan dengan ada orang merasakan secara langsung. Ya tadi. Lanjut apa ganti? ya boleh Pak Bambang deh. Lanjutkan dari perlu diperhatikan ya. Lanjutin ya. Ya perlu diperhatikan juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perlu diperhatikan juga, hendaklah menghindari berjalan di atas kuburan atau duduk di atasnya ketika masuk ke perkuburan. Dan lepaslah sandal sebagaimana diajarkan dalam berbagai hadis. Tidak lupa ucapkan salam, lalu berbicaralah kepada ahli kubur, seolah-olah berbicara kepada orang-orang yang masih hidup, yakni mengucapkan assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Salam sejahtera atas kamu sekalian, hai penghuni negeri kaum mukminin. Demikian salam kepada ahli kubur yang pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni diucapkan dengan menyebut kata dar, negeri atau rumah. Sedang dimaksud adalah para penghuninya. Maka dari itu beliau menyapa dengan ungkapan huruf qaf dan mim menjadi kum, kata ganti untuk yang berakal. Ya. Karena orang Arab biasa menyebut nama tempat, sedang yang dimaksud ialah penghuninya. Apabila ziarah melewati kuburan mayit yang dia kenal, maka terlebih dahulu mengucapkan salam juga dengan ucapan alaika assalam. Dalam kaitan ini At-Tirmizi telah meriwayatkan dalam kitabnya. Telah meriwayatkan dalam kitabnya Jami bahwasanya ada seorang laki-laki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alaihi wazami, bahwasanya ada seseorang Alaihi wasallam. Jami. Naik ke atas ya. Nabi alaihi wasallam seraya mengucapkan alaika assalam. Maka Nabi menegurnya, la taqul alaika salamu fa inna alaika salamu wa tahiyatul mayit. Jangan katakan alaika assalam, karena alaika assalam adalah penghormatan untuk mayit. Oke. Yang dibaca Pak Bambang tadi berawal dari Perlu diperhatikan Ustaz. adab ya kan? Adab ya. Yang pertama jangan melewati kuburan. Jadi maka kita berjalan di sela-sela kuburan. Ya kalau memungkinkan untuk dihindari. Kalau tidak memungkinkan untuk dihindari ya gimana lagi? Lepas sandal juga ya. Lepas sandal. Lepas alas kaki kali ya. Nah, termasuk lepas alas kaki ini. Cuman saya sampaikan dulu yang tadi ya, yang kalau memungkinkan untuk kita jadi di sela-sela tadi ya kita lewat, yang tidak menginjak kubur gitu. Cuman ada sebagian kuburan ini kan acak gitu. Iya betul. Jadi kadang-kadang kita mau langkah sana ternyata sampingnya juga nggak ada jalan. Rapet banget tuh. Rapet banget. Tapi kalau di kota-kota besar, insya Allah sudah mulai yang baru-baru Ustaz. Itu bagus. Jadi jalan tuh kita ada. Ya. Yang kedua itu sebagai salah satu bentuk menghormati
ya jenazah ya, menghormati mayat. Maka Islam ini luar biasa. Manusia itu dimuliakan dari sejak dia lahir, hidup, bahkan ketika mati. Pak Bambang udah ada, wah, udah jadi arwah gentayangan kan? Sudah jadi the science. Ya, sampai mati kan autopsi jenazah itu kan tidak boleh ya pada hakikatnya ya, kecuali kalau ada perkara yang mendesak. Tapi Pak Bambang nggak tahu itu akidahnya Kristen itu yang pakai itu. Itu kan walinya pendeta itu. Kristen yang udah meninggal, the saint ya. Kan backgroundnya itu kan gereja ya? Iya. Yang itu Kremlin. Gereja Kremlin ya. What's wrong? Happen. Toleransi beragama. Iya, telah. Sampai mana tadi? Ya. Sampai sandal, bukan ya? Apa tadi? Ya, jadi luar biasa Islam itu memuliakan manusia sejak lahir sampai bahkan sampai dikubur aja gitu ya. Artinya kan ya bisa jadi kalau secara zahir kan emang nggak merasakan juga kan mau kubur di diri. Alam juga ya. Nah gitu ya. Tapi untuk memuliakan orang yang sudah meninggal bahkan ketika sudah dikebumikan pun, nah, maka ketika orang meninggal kan salah satu adab memandikan itu kan nggak sembarangan, nggak boleh sama sekali dibuka aurat. Nah, kan? Jadi cara mengganti kain, cara ini kan dibuat sedemikian rupa supaya nggak langsung nyingkap gitu kan. Mau nyingkap buka ganti kain, ya kan, kain basahan habis dimandikan itu kemudian nanti ganti kain kafan, atau bahkan ketika meninggal dengan kain yang masih menempel di bajunya untuk dibuka supaya nanti diganti dengan kain basahan. Itu kan luar biasa juga gitu ya. Bahkan ketika memandikan pun dijaga sedemikian rupa supaya tidak terlihat auratnya gitu. Ya kan? Sampai meninggal pun kuburannya nggak boleh diinjek gitu ya. Padahal mereka juga nggak ada yang merasakan ya gitu. Gimana ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang melepas sandal. Melepas sandal ini masuk bagian dari, kalau menurut pandangan saya, masuk bagian dari sifat ketawaduan. Jadi Islam ingin mengajarkan kita bahwasanya di kubur itu kita harus menampakkan ketawaduan, jangan menampakkan kewibawaan atau kesombongan. Nah, salah satu tawadu itu rendah hati. Humble, ya betul. Nah, lepas sandal itu bagian dari itu sebenarnya. Karena kalau seumpamanya dianggap lepas sandal itu adalah perintahnya memang harus lepas sandal terus ya, nggak apa-apa sih, ada sebagian yang berpendapat begitu ya. Tapi nanti bisa jadi agak bermasalah ketika kita kiaskan dengan hadis lain. Ada hadis yang memerintahkan kita sholat dengan pakai sandal ya kan. Sholat dengan pakai sandal. Perintah itu ada, tapi apakah sekarang masih perlu kita terapkan kan enggak? Gitu. Nah, ketika ke kuburan dengan melepas sandal itu, saya sih melihatnya, wallah alam lah. Jadi antum kalau memang butuh penjelasan lebih lanjut, silahkan dicari-cari lagi. Kalau menurut saya tadi, untuk menunjukkan kerendah hatiannya orang yang ziarah kubur, gitu ya. Sehingga sampai sandal pun dilepas. Kemudian yang kedua, keadaan ketika itu mungkin nggak seperti kita gitu ya. Artinya kalau di Indonesia mohon maaf banyak semak, banyak batu kerikil, ya kan. Kalau di Arab kan padang pasir aja. Itu kalau ngeliat baki ya begitu. Di tempat-tempat yang lain juga begitu. Mesir itu malah luar biasa. Kadang-kadang dibangun udah kayak rumah gitu. Tapi kan nggak ada semak, nggak ada apa, sehingga untuk tidak pakai sendal itu tidak menyakiti ya kan, kita sendiri yang kalau di Indonesia semua, apalagi tadi di kampung-kampung yang jarang dibersihkan kuburannya, nggak ada penjaganya, nggak pakai sandal, lu masuk keluar nanti kakinya udah nancep ini tuh kan, nancep kayu-kayu gitu. Tetapi kalau memungkinkan untuk kita melepas sandal lebih baik. Jadi dengan mengambil makna hadis secara zahir.
Karena secara zahirnya lepas sandal, udah kalau memungkinkan seperti ya kita lihat makamnya bagus gitu kan, kemudian nggak ada kayu-kayu dan lain semak-semak, ya udah nggak apa kita lepas sandal karena memang ada perintahnya itu gitu ya. Sama seperti sholat, kita sholat kan diperintahkan untuk pakai sepatu atau pakai sandal, ya kan. Nah kalau keadaannya masjid itu sudah berkarpet dan sebagainya kan kita lepas. Tapi kalau semuanya kayak polisi, tentara yang harus jaga kerumunan, gitu kan, maka nggak perlu lepas sepatu, nggak perlu lepas sandal, gitu. Jadi dia bisa mengamalkan hadis itu dalam keadaan dia kan, ya kan, dia ngamanin demo, kan, gitu. Maka ya dalam keadaan semuanya dia punya wudu, ya, pakai sepatu, nggak apa-apa beritanya. Tapi kalau semuanya wudu dulu udah kadung lepas ya udah, ya kan. Ala kulihal kalau saya secara pribadi memahami dia untuk lepas sandalnya itu terkait dengan konteks keadaan ketika itu dan juga terkait dengan keadaan di mana kita berada. Kalau memungkinkan silahkan diambilkan, kalau nggak memungkinkan ya nggak apa-apa karena itu ini aja ya adabnya aja, nggak ada kaitannya apapun dengan kayak dengan dosa kalau ditinggalkan. Ya. Kemudian yang lainnya lepas sandal diajarkan dengan tak lupa ucapkan salam dari assalamualaikum ahla diyari qaumin mu'minin. Berbicaralah kepada ahli kubur seorang mukmin dengan masih hidup dengan mengucapkan assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Kalau artinya ya kan, kalau artinya salam sejahtera atas bukan penghuni, ini sudah terjemah nih, atas kampung orang-orang beriman. Jadi yang diucapkan salam itu seakan-akan bukan orang gitu. Kan assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Keselamatan kepada kalian wahai kampung orang-orang beriman gitu. Jadi yang diucapin selamat itu bukan orangnya tapi kampungnya. Cuman di sini maka disebutkan, mungkin sebagian antum agak muskil tadi ya di paragraf selanjutnya itu. Demikian salam kepada kubur yang diucapkan Nabi, yakni diucapkan dengan menyebut kata dar, rumah, sedangkan yang dimaksud adalah penghuni rumah. Jadi keselamatan tercurahkan kepada kalian ya, kampung kaum muslimin. Nah, kampung bukan kamu tapi orangnya. Sama kayak seumpamanya saya nyari beasiswa, oh coba tanya ke Kemendikbud. Kemendikbud sebagai kantor kan nggak bisa ditanya. Tapi maksudnya orang yang ada di Kemendikbud. Ya. Mau apa? Oh, mau ngurus KTP. Oh, tanya sama ini, sama Dukcapil gitu. Sama kelurahan. Tanya sama, ya, maksudnya ya tanya orangnya, Dukcapil kan nggak bisa jawab. Nah, itu maksudnya ya. Jadi di sini ketika Rasulullah mengajarkan dengan lafal assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Keselamatan atas kalian kampung ya, kaum yang beriman, bukan kampungnya tapi kalian para penghuni kampung orangnya. Nah di sini ada larangan untuk kita mengucapkan dilarang untuk kita mengucapkan alaikassalam. Ya kan? Jadi anjurannya kan kita mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Para ulama berpendapat ya bahwasanya Rasulullah melarang tadi. Melarang alaikassalam mengucapkan atau alaikumussalam. Loh, padahal kan artinya sama ya. Nah, tetapi ucapan alaikassalam itu adalah ucapan yang digunakan untuk menghormati orang-orang mati di zaman jahiliyah dulu. Jadi di zaman jahiliyah dulu untuk menghormati orang meninggal, jadi mengucapkan redaksi salamnya itu alaikassalam. Jadi redaksi mengucapkan ya bukan membalas salam ya. Kalau membalas salam kan kita waalaikumsalam. Tapi redaksi ucapan salam itu alaikumussalam. Nah, itu kata Rasulullah jangan, karena itu dulu orang-orang jahiliyah itu menggunakan lafal itu untuk orang-orang yang mati. Sementara Rasulullah masih hidup. Maka kepada orang yang masih hidup nggak boleh mengucapkan
Waalaikumsalam di awal, kan? Tapi harus assalamualaikum. Baru kalau jawabnya waalaikumsalam. Ya. Tapi kalau itu ya. ya nggak bisa nyambung. Saya kira tadi nggak boleh ngucapin alaikasalam. Ini yang nggak boleh, jangan pakai alaikasalam kepada orang yang masih hidup gitu ya. Kepada orang yang masih hidup, karena assalamualaikum kalau orang yang masih hidup, assalamualaikum gitu ya. Ya, assalamualaikum. Tapi kalau orang mati ya boleh, memang itu ucapan alaikasalam. Bedanya nah, artinya apa, Ustaz? Sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam itu cuma diganti keselamatan atas kalian tercurah keselamatan kan. Cuman Allahu a'lam, Rasulullah itu seakan-akan ingin menghilangkan tradisi jahiliyah gitu loh. Sehingga secara redaksi pun yang seperti itu dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi orang-orang jahiliyah itu terbiasa menggunakan redaksi itu untuk orang mati. Sementara kita masih hidup seakan-akan gitu ya. Contoh apa ya kalau kita? Mungkin ada sebagian yang pada asalnya itu nggak jelek gitu ya, tapi terbiasa digunakan untuk sesuatu yang nggak baik. Kata Fir'aun, contoh Fir'aun ya kan Fir'aun. Fir'aun apa sih artinya? Fir'aun itu kan gelar. Gelar untuk seseorang yang memimpin atau yang menjadi penguasa di Mesir. Namanya beda-beda. Ada Fir'aun Ramses, ya kan? Ada Fir'aun apa itu di Mesir itu, ada Fir'aun saya lupa, tapi Fir'aun yang katanya tenggelam bersama Nabi Musa, tenggelam di zaman Nabi Musa itu Fir'aun Ramses. Jadi nama aslinya dia Ramses. Fir'aun itu ya gelar seperti presiden atau gitu ya. Artinya ini kan netral. Tetapi kalau kita disebut Fir'aun kan enggak mau. Padahal Fir'aun itu kayak sultan sebenarnya kan, sultan. Halo Sultan, Sultan Adi, ya, gitu kan. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau mohon maaf, halo Fir'aun Adi, kan nggak enak. Itu Fir'aun tuh untuk, ya kan. Padahal Fir'aun itu ya gelar nama, gitu ya, gelar pemimpin. Mungkin artinya bagus ya, penguasa. Penguasa. Iya. Maka kayak raja gitu kan ya. Baginda raja itu Fir'aun dalam bahasa. Iya. Cuman karena biasa digunakan untuk makna yang jelek, jadinya kita kan tidak mau gitu. Nah tadi Rasulullah tuh ngajarin ini tuh redaksinya itu biasa digunakan untuk orang mati, jangan gunakan untuk salam kepada orang hidup, walaupun maknanya nggak salah. Maknanya kan. Maka pemain-pemain Mesir itu, pemain bola Mesir itu kan julukan mereka kan Farainah. Kalau kita kan para Garuda muda gitu ya, Garuda muda atau Garuda. Kalau mereka itu disebut Farainah. Nah itu orang-orang liberal sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ulama jangan. Walaupun Fir'aun itu ya tadi ya netral maknanya. Tapi kan di Al-Quran itu konotasinya jelek semua. Gitu. Iya. Karena dia nggak menyebutkan ini kan, ada Fir'aun, ada Karun kan, itu sudah di nama yang dipersepsikan Fir'aun adalah penguasa yang jahat, Karun adalah orang kaya yang tamak kan gitu ya. Iya. Ya sama kalau semuanya orang dikasih nama Karun kan nggak mau kan sih. Padahal nama itu kan netral. Ya orang namanya Abu Jahal soalnya kan tidak mau juga. Kenapa ya? Karena ada konotasi jeleknya. Udah terpersepsi. Walaupun secara makna itu ya netral aja. Nah itu tadi maksudnya ya. Mungkin sebagian kita ini apa? Kenapa nggak boleh? Jadi alaikassalam atau alaikumussalam ketika diucapkan di awal itu orang-orang jahiliyah dulu mengucapkannya untuk orang-orang yang meninggal, orang yang mati. Nah maka jangan diucapkan kepada orang yang hidup. Tapi kalau assalamualaikum itu bisa diucapkan untuk yang hidup maupun yang mati. Oh, kayak di atas. Assalamualaikum qaumin mu'minin. Ya kan? Jadi assalamualaikum untuk yang hidup dan mati nggak apa-apa. Tapi kalau alaikumussalam jangan disampaikan kepada yang hidup. Kalau disampaikan kepada yang mati itu
Gitu. Ustaz, tanya dikit Ustaz, Silakan. sebelum yang lain tanya. Ini kalau kuburan umum gimana Ustaz? Apakah sama adabnya kita ini? Kuburan umum nggak ada muslim, nggak ada non muslim ya. Tapi sekarang terpisah sih ya. Kalau seperti itu maka ya kita niatkan untuk yang muslim. Kecuali kalau kuburan itu semuanya non muslim ya. Kuburan itu semuanya non muslim maka kita tidak perlu mengucapkan assalamualaikum. Nggak perlu mengucapkan doa ketika kita masuk. Tetapi kalau ada muslim dan non muslim ya kita niatkan doa kita itu untuk yang muslim. Sama mohon maaf lah kalau seumpamanya nih kita sambutan atau apa ya atau ceramah, bukan ceramah ya, sambutan atau ngomong di depan kan, ada muslim ada non muslim ya kita salam aja, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi niat kita kan kepada muslim ya, kepada yang muslim ya. Salam sejahtera. Nah nanti ditambah salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terserahlah itu siapa yang. Tapi maksudnya ketika dengan assalamualaikum itulah cukup semua sebenarnya. Bagi yang non muslim kan, ya mohon maaf ya kayak pejabat-pejabat kita non muslim biasa. Pak Kapolri itu kan kalau ngasih itu kan salam terus ya. Kapolri kita ini. Itu non muslim ya? Non muslim. Yang saya kaget itu pengacaranya apa tuh, Brigadir J itu. Kamarudin Simanjuntak. Ternyata nama Kamarudin. Wah muslim. Ternyata tuh puji Tuhan apa haleluya. Lah. Ternyata saya Kamarudin namanya Kamarudin ya. Namanya Kamarudin. Artinya apa ya tradisi Islam atau budaya Islam itu memang sudah masuk juga kepada orang muslim. Mungkin ya, dulunya Islam. Sehingga tanpa atau sadar. Keluarganya Islam. Masa? Udah. Mungkin. Ada teman saya yang teman saya kayak gitu. Memang marga ini sih marga Kristen. Tapi artinya kalau menurut saya sih menunjukkan bahwasannya itu ya. Artinya ya budaya Islam tuh masuk juga ke mereka gitu loh. Mereka kan biasa aja. Nah, astagfirullah kadang-kadang juga. Alhamdulillah. Iya, itu juga saya kadang kalau masih belum terlalu kenal, namanya juga tidak terlalu muslim gitu, tapi sering bilang alhamdulillah, sering bilang assalamualaikum. Ini sebenarnya gimana ya? Karena kadang-kadang sudah ya, karena dianggap assalamualaikum itu nggak kayak selamat pagi gitu kan. Kayak gitu salam-salam itu aja, kayak insya Allah itu kalau janji insya Allah semoga Tuhan memberkati ya. Kalau diartikan itu kan sama dengan agamaku gitu. Alhamdulillah puji Tuhan, alhamdulillah sama gitu. Kan dia pakai itu karena ikutin lingkungan aja kayak. Atau memang sebenarnya kan bahasanya juga. Saya punya teman orang Kristen Koptik, orang Arab Mesir kan. Ya akhi, alhamdulillah ngomongnya gitu juga ada. Iya, kalau orang Arab udah biasa. Ya, tapi dia Kristen Koptik, dia Kristen. Maksudnya kalau orang Arab kan memang itu cara memang bahasa dia kan, insya Allah. Secara bahasa itu ya, secara bahasa. Karena Allah mereka ya, kayak mereka juga mengatakan dengan kata Allah gitu. Kalau kita di Indonesia kan masih dibedakan dengan Allah gitu ya. Allah dengan Allah gitu. Kalau Allah Muslim, kalau Allah mungkin non Muslim. Tapi kalau orang Arab non Muslim ya, tetap juga Allah juga. Mereka nggak bisa bilang Allah kan. Ya Habibi, ya Allah, masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu kan. Ayo. Kayaknya Pak Dirman ada yang katakan. Iya, Ustaz, boleh saya bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya ingin lebih mendetail aja seperti tadi ya dibahas hubungan antara penghargaan terhadap mayit setelah meninggal. Itu ya begitu banyak aturannya. Nah, nanti
sehingga kita harus lepas sepatu, tidak boleh menginjak. Nah, hubungannya dengan ini batu nisan. Ya. Di satu sisi kan batu nisan juga banyak versi ya. Kita lihat di Baki memang tidak hanya kadang ada batunya, kadang enggak. Terus tapi kalau kita lihat makam-makam para rasul, ya ada nabi juga, ada juga yang ada bangunannya gitu. Terus dia tadi dengan aturan yang kalau sebagai penanda ini harus seperti apa, dan juga dari berbagai mazhab sendiri ataupun dari pendapat ulama sendiri itu seperti apa gitu, sehingga bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirman. Tentang ini ya, tentang batu nisan ya, secara khusus ya tadi ya? Atau sebelumnya? Iya, batu nisan. Betul, batu nisan. Iya. Kalau ada hukum membuat bangunan secara umum ya. Kalau membuat bangunan memang hadisnya ada jelas. Hadisnya ada larangan untuk membangun bangunan di atas kuburan gitu ya. Karena itu tadi, yang pertama kuburan itu tempat orang yang mati, dan yang lebih membutuhkan dana-dana itu adalah orang yang hidup gitu. Saya lupa ada Abu Bakar. Abu Bakar sebelum meninggal itu kan beliau berwasiat untuk di kafani dengan 3 lapis kain kafan. Yang salah satu kain kafannya itu adalah kain kafan yang bekas digunakan untuk perawatan dia selama sakit. Sehingga ya dianggap kain itu tidak bagus. Artinya kain itu udah jelek lah. Kemudian sebagian juga mungkin kena bekas-bekas luka gitu ya. Kemudian ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa harus dengan itu gitu? Ada salah satu lapisannya itu dengan itu. Beliau nanya, Rasulullah berapa lapis dilapisin kain kafan? 3 lapis. Oh ya udah, ambil 2 lapis lagi, 1 lapis pakai yang saya pakai sekarang ini pakai untuk merawat. Nah, kemudian Aisyah mengatakan, tapi pakaian itu sudah lusuh gitu ya, artinya kain itu udah lusuh. Dia mengatakan yang lebih membutuhkan yang baru adalah yang masih hidup, gitu ya. Yang lebih membutuhkan yang baru adalah yang masih hidup. Ini kan hanya untuk membungkus saya dan juga menutupi sebagian luka-luka yang ada. Ngapain harus bagus-bagus? Nah di sini juga sebagian ulama menyebutkan salah satu hikmahnya kenapa kuburan itu tidak dibangun megah-megah, karena yang lebih butuh terhadap kemegahan itu adalah yang masih hidup istilahnya kan. Apalagi kalau orang hidup dengan kondisi yang pas-pasan, untuk bangun-bangunan yang seperti itu tuh kan ya baik untuk orang nggak punya rumah malah bangun rumah bagi yang sudah meninggal. Nah, jadi Ustadz, maaf, yang dimaksud membangun ini tuh batasannya sampai mana ya? Nah, apakah membangun seperti yang orang-orang Yunani kan sampai dikasih genteng lah, dibikin bangunan permanen, ataukah memang hanya makam seperti yang ada di Indonesia itu sendiri ya hanya sekian senti? Karena banyak pendapat yang saya dengar juga, boleh dibangun tapi tidak boleh melebihi tinggi sekian. Ya, ada sendiri banyak seperti itu. Bagaimana Ustaz ini? Ya, jadi pada hakikatnya hadisnya kan umum ya, tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Cuman tadi ulama mencoba untuk mengkaji itu supaya tidak serampangan, karena ada sebagian tanah itu yang mungkin susur, ya kan, sehingga perlu untuk dibatasin. Nah, sehingga Imam Nawawi mengatakan boleh untuk dibangun sebatas 1 jengkal. Untuk apa ya tadi? Untuk menjaga tanah atau untuk membedakan bahwasanya ini itu kuburan yang sudah ada penghuninya istilahnya kan. Karena kalau rata semua bisa jadi digali orang lagi. Kalau digali orang lagi ternyata ada kerangka kan gitu. Kemudian yang kedua, untuk batu nisan, saya agak-agak lupa, tetapi saya juga pernah membaca ada larangan itu. Tapi tadi kita sampaikan bahwasanya tidak semua larangan itu mutlak dia haram. Gitu. Tidak semua larangan itu mutlak haram, sebagaimana tidak semua perintah itu mutlak wajib. Nah, ini saya masih agak ragu, tapi seingat saya pernah baca. Menancapkan nisan itu juga nggak boleh. Tapi kemudian
ulama-ulama kontemporer itu bukan merevisi ya, tapi mencoba untuk mengambil konteks tadi itu. Untuk sekarang dibolehkan karena tadi untuk ngasih tanda, supaya mudah nanti ketika kita menziarahi kubur itu. Karena kalau kita mungkin ketika kita yang mengalami masa hidupnya, masa nguburnya kita tahu. Tapi mungkin anak kita atau cucu dari bapak kita atau ada saudara lain yang ketika itu kalau nggak ada dikasih tanda sama sekali kan nggak ketahuan gitu. Sehingga ulama-ulama sekarang membolehkan untuk menancapkan nisan tadi dengan diberi nama. Yang dilarang adalah menuliskan ayat-ayat di dalam batu nisan. Karena yang pertama seperti ya sedikit tidak beradab karena ayat-ayat itu ditulis di kuburan. Kemudian yang kedua, takutnya nanti ada anjing jilat-jilat dan lain sebagainya, itu juga tidak menghormati. Maka usahakan nggak perlu sih tulis innalillahi atau al-fatihah, udah tulis nama aja, nama siapa bin siapa, lahir sekian, wafat sekian, cukup gitu. Artinya untuk meminimalisir, karena pada hakikatnya ada larangannya, tapi dibolehkan karena ada maslahat. Nah, kebolehan itu dibatasi sekecil-kecilnya gitu ya. Nggak usah kemudian terlalu banyak, akhirnya tulisannya tadi sampai ayat Quran dimasukkan, inilah dimasukkan, ini dimasukkan ya kan. Sementara tadi kalau ayat-ayat Al-Quran dituliskan di kuburan, ya sedikit kurang adab, terus nanti ditakutkan ada binatang-binatang kotor yang bisa jadi jilat-jilat itu. Itu sih yang saya tahu tentang batu nisan. Maka Allah alam hampir bisa dikatakan lah untuk sekarang itu yang mayoritas dipakai di masyarakat muslim itu ya tadi penggunaan nisan gitu. Jadi ada tanda untuk menunjukkan bahwasanya ini punya siapa. Walaupun nah itu tadilah saya belum memastikan lagi Pak Dirman ya. Tapi setahu saya pernah membaca larangan untuk menancapkan batu nisan. Tapi kemudian para ulama tadi mengatakan tadi larangan itu tidak bersifat mutlak gitu ya. Tapi karena ada maslahat sehingga ya kemaslahatan itu membolehkan. Tapi tadi tetap diminimalisir, tidak perlu terlalu berlebih. Gitu mungkin. Ya, jadi dari sudut pandang mazhab sih bukan ke arah mazhab ya Ustadz ya. Tapi pendapat dari ulama aja berarti ya. Kalau madhab-madhabnya saya nggak terlalu ingat ya. Madhab ini mengatakan apa, madhab ini mengatakan apa. Tapi seingat saya tadi untuk masalah bangun tadi itu Imam Nawawi, kalau Nawawi berarti dalam madhab Imam Syafi'i itu, dan setahu saya sih madhab Imam Syafi'i sendiri sebenarnya nggak membolehkan untuk membangun bangunan ya. Walaupun sekarang justru madhab Syafi'i ini banyak yang bangun bangunan. Saya itu ketika di Brunei ya raja-raja apa ya itulah keluarga-keluarga raja itu kan keluarga-keluarga sultan itu kan ya kuburannya kan luar biasa juga gitu, bahkan dibangun-bangunkan kayak masjid. Padahal fatwa muftinya nggak bolehin gitu. Fatwa muftinya itu nggak bolehin. Saya baca kalau nggak salah itu fatwa muftinya karena ngikutin madhab Imam Syafi'i ya, merujuk kepada bukunya Imam Nawawi tadi nggak membolehkan, hanya bolehkan sejengkal untuk menjaga tanah tadi aja supaya tidak susur. Tapi ya kenyataan di lapangan ya begitu. Ya Allah alam lah, sama kayak di Saudi lah. Kalau kita ngelihat ya kan fatwa-fatwa ulama-ulama Saudi tentang hukum jenggot, hukum celana cingkrang itu kan, tapi ya raja-rajanya ya kan celananya kebor-kebor semua. Kemudian ya tadi ya keluarga-keluarga kerajaan ya nggak ada yang jenggotan gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya mengikut mazhab ini, tapi kadang-kadang ya kalau ngelihat apa ya kehidupan pembesar mereka ya nggak sepenuhnya lah istilahnya, nggak sepenuhnya sesuai dengan itu. Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, yang lain silakan kalau memang ada yang membaca. Iya, yang lain silakan. Ada Pak Fajar nih. Assalamualaikum Pak Fajar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak? Ya. Silakan. Gimana nih Pak Fajar nih? Apa kabar Ustaz? Sehat? Atau Hongkong apa Jepang gitu ya bahasa? Jakarta Ustaz, Jakarta. Belakangnya ada di kampung Cina berarti. Oh iya ini.
Iya Ustaz, terkait kuburan, jadi baru tahu juga Anda tuh kalau ternyata nggak boleh lebih dari sejengkal ya. Itu. Terus ini Ustaz, kalau misalkan naruh ranting di atas kuburan itu apa? Iya ada hadisnya Ustaz terkait dulu Rasul pernah melakukan itu Ustaz, atau gimana Ustaz? Oh iya, ya itu hadisnya ada, dan hadis itu setahu saya sahih hadisnya. Di bukunya juga disinggung di halaman yang tadi Pak Adi, sekitar 160-an ke atas tadi Pak Adi ya. Oh, ada iya. saya nge-review sedikit aja tadi ada. Yang bangun. Itu memang ada. Jadi Rasulullah SAW kemudian mematahkan. Ada Pak dia? 160 ya? Yang antum pertama-tama kan tadi 160 sampai 100 berapa itu ada, saya scroll baca-baca dikit tadi ada ketemu di situ. Jadi Rasul mematahkan ranting kemudian dijadi bagi dua kemudian diinikan, dan beliau mengatakan selama masih basah maka mudah-mudahan diringankan siksanya. Ada dua hadis kalau disebutin. Tentang yang Quran ini atau yang berikutnya Ustaz? Yang sebentar. Ya terus loh, coba. Ya terus sedikit lagi. Ya, ya lagi kayaknya. Tahun berapa tuh Pak? Di akhir-akhir kalau nggak salah tuh. Oh, ada. Berarti kelewatan. Jadi di sini Imam Qurtubi itu menjelaskan tentang bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bermanfaat juga bagi manusia. Ya, alhamdulillah. Belum, alhamdulillah. Sebentar Pak Fajar ya, biar kita lebih apa? Saya tadi ini sebentar. Biar nanti lebih yakin kan dengan jawabannya. Jadi ada Rasulullah mematahkan itu tadi, mematahkan ranting itu dijadiin dua kemudian ditancapkan, dan beliau mengatakan selama masih mana ya? Mungkin di Ctrl F Ustadz, ranting. Oh gitu ya. Ini kayaknya nggak, ini scan-scanan, bukan transparan, scan picture. Oh, scan picture. Coba. Ada tadi pas scroll nemu. Nah ini pelepah ya. Ya, halaman 161. Oh. Dekat ya. Oh, ke atas, dekat kan. Saya katakan untuk membaca Al-Quran di sisi pembacaan Al-Quran di sisi kubur, sebagian ulama kita berargumentasi dengan hadis tentang pelepah kurma basah yang dibelah oleh pelepah kurma oleh Nabi SAW menjadi dua bagian, lalu beliau menancapkan sebagian di satu kubur dan sebagian lain di kubur yang lain, dan beliau bersabda mudah-mudahan. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti muttafaq alaih namanya. Hadis yang disepakati kesahihannya. Mudah-mudahan kedua penghuni kubur ini diringankan selagi dua belah pelepah ini belum kering. Kemudian hadis yang lain, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini diringankan selama kedua belah pelepah ini masih basah. Gitu. Pelepah itu Ustaz ya? Pelepah itu. Gimana? Pelepah itu. Pelepah kurma yang itu, yang kayak rantingnya itu. Oh. Kayak ranting kelapa tuh yang ada itu kan. Jadi itu dipotong jadi dua kemudian ditancapkan. Nah kalau orang Indonesia jadi bunga itu Ustaz. Berarti kalau naruh bunga boleh nggak tuh Ustaz? Nah di sini masuk kias sih. Di sini masuk kias ya. Artinya kias itu kan dia mengambil hukum berdasarkan persamaan sebab. Gitu. Nah persamaan sebabnya apa? Persamaan sebabnya dianggapnya basahnya tadi. Gitu. Kalau dia bunganya bunga plastik, enggak deh.
Kalau dia pakai bunga plastik berarti kita nggak terima. Karena apa? Karena nggak bisa dikiaskan. Yang pertama, satunya pelepah, satunya bunga, udah beda, ya kan? Yang kedua, satunya basah, ini bunganya kering juga gitu. Tapi kalau dikiaskan tadi, jadi diambil persamaan sebab. Kira-kira apa sih yang membuatnya dalam tanda dia? Yang membuat dia diringankan tadi? Bukan pelepah kurmanya. Kalau Rasul kan mengatakan selama belum kering, berarti kan ada basahnya gitu. Di sini juga yang hadis yang kedua, sesungguhnya kedua penghuni ini diringankan selama, jadi bukan pelepahnya, tetapi basahnya gitu. Sehingga apapun yang kira-kira masih memuat atau masih ada berisi air atau apa gitu ya, dari tumbuh-tumbuhan atau apalah gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa. Ya ada yang setuju, ada yang nggak setuju sih, kembali kepada masing-masing ya. Artinya saya ingin menyampaikan aja bahwasanya mereka yang melakukan itu tuh ada landasannya untuk berkesimpulan begitu. Landasannya tadi kias. Karena kalau hukum kita nggak pakai kias, mohon maaf, banyak hal yang nggak punya hukum. Ya kan, seperti ya khamar kan. Sekarang kan banyak macamnya gitu. Jadi banyak macamnya. Kalau hanya khamar yang diharamkan, sebenarnya yang baru-baru enggak, kan berarti banyak yang kalau mengikuti ya yang diharamkan hanya khamar gitu. Khamar itu kan benda cair yang diminum memabuk. Berarti khamar itu kias juga ya Ustadz ya, turunannya kemana-mana. Nah, ketika dikiaskan dengan ganja, dengan ekstasi atau dengan pil atau dengan bubuk atau dengan gel, nah kan? Tapi hukumnya apa? Bukan hukumnya, sebabnya itu apa? Sebabnya adalah sifatnya khamar itu dia bahasa Inggrisnya intoksikasi. Dia mempengaruhi akal. Jadi apapun yang sifatnya mempengaruhi akal, dia masuk golongan khamar. Nah, waktu saya ke Aceh Ustadz, itu kan masaknya pakai ganja. Nah, mereka bilang ya ini penduduk sini udah begini. Terus di Al-Quran pun Allah tidak secara jelas menyebutkan bahwa Anda dilarang untuk mengkonsumsi ganja. Nah, mungkin sama juga dengan ini kali ya Ustadz. Kalau misalkan orang naruh bunga kan nggak sama dengan ranting kurma Ustadz. Cuman kalau misalkan dilihat dari terminologinya, ternyata dia bisa basahnya bisa mengering. Nah, konteksnya mungkin ke situ ya Ustadz ya. Apa bisa seperti itu Ustadz? Ya, sekarang gini, yang diharamkan itu alkoholnya gitu ya, apa memabukkannya? Memabukkannya. Sehingga ya mohon maaf, minuman antum ngejus ya, antum ngejus apalah, ngejus mangga atau ngejus apa, antum biarin dalam waktu 1-2 jam atau 3 jam. Ada alkoholnya itu. Sudah ada alkoholnya. Tapi nilai kandungannya kecil sekali. Sehingga tidak banyak Ustadz, pun banyak dia tidak termasuk khamar karena dia tidak memabukkan. Iya, makanya tadi artinya kadarnya. Maka ada seorang ulama Mesir namanya Syekh Yusuf Qaradawi itu kan pernah mengatakan itu ya bukan alkoholnya yang wah itu kan dihujat terang. Dia bilang antum minum jus, minum ini itu kan sudah alkohol semua ya kan? Itu. Sudah ada dalam beberapa waktu itu sudah ada. Kalau mau dimasukin ke lab ada. Saya secara pribadi wah alam ya, ini pandangan saya, nanti bisa untuk verifikasi, bisa untuk ini sama dengan ganja. Pada hakikatnya benda itu mungkin enggak, tapi dalam kadar tertentu atau diolah dengan keadaan tertentu dia jadi haram. Anggur kan enggak haram gitu, tapi ketika dia sudah diolah menjadi itu kemudian ini ya dia menjadi khamar gitu. Sama dengan beras Ustaz, diolah jadi tertentu dia menjadi sake. Ya, apa airnya tuh ya? Ganja itu kalau dikeringkan daunnya, dikeringkan kemudian dibakar, dia menjadi khamar. Tapi kalau dia dari basah kemudian disup, dia nggak menjadi khamar. Nah itu makanya. Cuman ya itu kita perlu hati-hati ketika sampai ke masyarakat awam gitu ya. Maka tadi saya sampaikan. Karena berarti membolehkan ganja ya bukan karena tadi kan sebagian kawan-kawan Padang itu katanya wallah alam lah katanya sebagian ya kan ada juga bumbunya itu salah satunya dengan itu, tapi ya tadi
Jadi dia haram bukan zat ganjanya memang, tapi dalam kadar tertentu atau diolah dengan proses tertentu dia menjadi kemudian haram, dibakar. Gitu. Sehingga ketika barangnya itu tidak sampai menimbulkan itu, hanya sekedar mungkin penyedap rasa dan lain sebagainya, maka dia menjadi haram. Nah, ada kemudian begini bantahannya. Tapi katanya sesuatu yang memabukkan itu dikit banyak jadi haram. Iya, memabukkan, tapi kan dia belum memabukkan. Artinya kalau khamr itu sudah jadi khamr dalam satu kaleng gitu ya. Kita kan mungkin mabuknya itu mungkin ya 1 gelas. Tapi ketika 1 sendok kan nggak mabuk. Itu sudah jadi haram karena benda itu zatnya sudah memabukkan. Zatnya itu sudah memabukkan gitu. Tapi sama dengan ini air seni. Air seni itu kalau diminum dikit nggak apa-apa itu. Tapi nggak ada orang mau minum air seni kan. Karena zatnya. Ustaz, jadi kalau misalkan konteks turunan tadi ya, yang artinya kan turunan khamar itu kan bisa berbagai jenis varietas ke bawah ya. Nah, berarti hadis tadi itu bisa dipersepsikan juga sebagai turunan ranting kurma. Itu kan ada 2 turunan tuh. Akan jadi ke kembang dan akan jadi ke air yang kita siramkan ke kuburan gitu Ustaz ya. Ranting yang berisi air gitu. Yang bisa mengering gitu Ustaz ya? Ya, yang bisa mengering. Nabur tanah ya. Kita dianjurkan untuk nabur tanah. Kata Imam Nawawi itu dengan 3 taburan. Taburan yang pertama kita mengucapkan minha khalaqnakum, dari itu kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, kemudian dari ini kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan yang ketiga kami kembalikan nanti kalian dari sini. Itu yang saya tahu. Tapi untuk nyiramnya wallah alam. Nah, saya kurang tahu juga apakah ada hadis tersendiri gitu ya, atau dia dikiaskan dengan pelepah tadi. Kalau kiasan dengan pelepah, kalau saya rasa sih ya dia kan bukan basah ya, dia kan langsung ya cair atau apa gimana. Ya mungkin lah kalau mereka punya alasan dianggap kiasnya masih ada cocok ya kan. Tapi saya secara pribadi kayaknya agak jauh gitu. Tapi kalau bunga atau daun-daunan ya kan, yang kira-kira itu mungkin masih ada, karena kias ini ada kias jauh, ada kias dekat. Nah, ada kias dalam kaidah usul fikih itu kan ada kias ba'id. Kias ba'id itu ya kias ma'al farik gitu. Mengkiaskan sesuatu tapi kejauhan gitu ya. Kejauhan sehingga untuk ngambil hukum tuh makso gitu. Nah, tapi kalau memang dekat kemudian persamaannya tadi itu ya besar gitu. Nah, saya nggak tahu untuk nyiram bunga ini apakah ada dalil khusus seperti nabur tanah, ya kan, alasan khusus atau kiasan. Tapi kalau kiasan saya secara pribadi mungkin agak jauh ya, Pak Fajar ya. Tapi kalau mereka, oh ini ada dalil khusus kok untuk nyiramnya, oh berarti ya monggo gitu. Ya seperti kias dari anggur ke beras kan agak jauh juga sebenarnya Ustaz. Tapi kan mabuknya tadi. Iya mabuknya. Dalam konteks mabuknya. Artinya dia menjadi zat cair yang kemudian memabukkan kan. Iya. Artinya anggur itu kan. Bisa juga ke singkong Ustaz. Singkong juga kalau kelamaan jadi tape bisa mabuk gitu kan. Itu kan kias. Bisa syukur Ustaz. Jadi mengerti saya. Jadi mengerti latar belakangnya. Oh ternyata itu kias ya. Jadi sahih itu ya hadisnya Ustaz ya. Ya hadisnya tadi yang kita baca sama-sama dia riwayat Bukhari Muslim ya, muttafaq. Bukan hanya sahih, dia disepakati kesahihan. Disepakati oleh Bukhari Muslim ya. Berarti kalau kita ngikutin Rasul, kalau banyak ranting kan di sini banyak ranting kurma gitu ya, terus ke kuburan, gimana Ustaz? Ya berarti oke-oke aja atau gimana Ustaz? Oke-oke aja, nggak apa-apa kan. Cuman tadi itu apa yang ada pada hadis-hadis atau apa yang kita pelajari itu kan nggak semudah itu untuk kita terapkan.
Kadang-kadang kita harus berbenturan dengan kebiasaan masyarakat atau enggak apa ya, belum populer di masyarakat. Gitu aja sih. Nah, kita kan dalam berdakwah atau dalam menyampaikan suatu pandangan kan ya tetap harus memperhatikan keadaan lingkungan kan, gitu. Jadi kalau memang ya nggak wajib juga sih, nggak apa-apa gitu. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak wajib ya untuk mengambil maslahat itu lebih baik. Kata Ibnu Taimiyah kan begitu. Kata Ibnu Taimiyah mendahulukan sesuatu yang tidak diikuti untuk mengambil hati manusia itu lebih baik daripada memaksakan. Contohnya beliau ngasih contoh tentang kunut. Seorang yang beranggapan bahwasanya tidak kunut itu lebih dikuatkan, ya kan? Karena kunut nggak kunut itu kan ada pandangan ulama. Nah kita kan mentarjih itu pribadi kita menguatkan yang mana? Kata Ibnu Taimiyah kalau semuanya ada seseorang menguatkan tidak kunut, berarti kan yang dia pilih lebih kuat nggak kunut. Tapi di masyarakat tertentu kemudian dia kunut itu lebih baik daripada dia memaksakan pendapat yang diikuti dengan kunut kemudian membuat orang jauh. Ya, gitu. Karena itu dua-dua pendapat ulama, dan kita boleh mengambil pendapat yang tidak dikuatkan untuk mengambil hati dari masyarakat. Tapi ya gitu ya untuk maka kalau Ibnu Taimiyah dianggap kok keras kemudian dianggap sebagai ya bapaknya radikalisme kayaknya nggak cocok. Beliau itu pandangannya sangat toleran. Ya mungkin ada di jalur tertentu ya, maksudnya di tangga keberapa dari orang yang terpengaruh oleh beliau itu yang kemudian agak kasar, agak keras, kemudian ke bawahnya semakin keras. Tapi kalau baca-baca buku beliau itu luar biasa. Ya, sangat toleran gitu, sampai seperti itu tadi. Kalau menurut saya sih yang keras-keras malah nggak baca bukunya Ibnu Taimiyah. Iya, makanya kawan-kawan yang kadang-kadang wah nggak mau kuno sama sekali gitu kan, sampai dia nyari masjid yang kok jauh nih supaya ngerti kan. Tapi dia ngaku ngikut Ibnu Taimiyah gitu. Iya, berarti dia belum pernah baca bukunya Ibnu Taimiyah. Dia menganggap. Pak Bambang masih hidup di dunia nih? Malaikatnya masih jadi malaikat nih Pak Bambang nih, luar biasa. Malaikatnya orang Kristen. Apa-apa. Terlalu banyak di udara ya. Malaikat orang Kristen. Bukan malaikat, Santa. Oh iya, Santa. Santa yang pakai. Makomnya udah Santa nih Pak Bambang. Iya. Santa Bambani. Di Masjid Sofia. Itu ngikutin film zaman mudanya Pak Bambang, film desain. Desain, ya. Templar. Simon Templar. Kita lanjut. Nih masih ada sedikit lagi kayak. Wah, tahlilan. Bang Girgis deh. Halaman berapa tadi? Ini peziarah. Ini halaman kembali ke depan lagi, Ustaz. Di atas, Padi. Ini kan tadi sudah sampai sini nih. Nah, kita sekarang sini. 33. Ya, silakan. Udah. Peziarah hendaknya berhadapan dengan wajah si mayit pada kubur yang disiarainya. Seperti halnya ketika berbicara dengannya semasa masih hidup. Ketika masih hidup berbicara yang sopan dengannya ialah dengan berhadapan muka. Maka demikian pula di sini. Sesudah itu mengambil pelajaran dari orang yang telah berada di dalam tanah itu. Dia sudah terpisah dari keluarga dan para kekasihnya. Padahal sebelumnya dia adalah panglima bala tentara yang memimpin sekian banyak pasukan. Bersaing dengan teman-teman dan keluarga-keluarga lainnya. Mengumpulkan harta dan menyimpannya dalam gudang-gudang. Tiba-tiba datanglah maut pada waktu yang tidak terduga-duga. Bersama dengan berbagai kesusahan yang tidak dia inginkan. Ya. Maka hendaklah berziarah. Di sini ada sebentar saya potong Pak Jidis. Oh ya. Ya. Di sini kan diantara adab ziarah kubur nih kan ya. Kita berhadapan dengan wajah si mayat pada kubur yang diziarahi. Berarti di bagian kepala. Kemudian mayat itu ngadep ke kiblat atau membelakangi kiblat?
Hadap kiblat. Hadap kiblat kan. Jadi ketika dia dimasukkan ke liang lahatnya itu kan dia dimiringkan untuk menghadap kiblat. Iya. Maka kalau dari sini berarti di antara adab belakangan ya. Berarti kita malah membelakangi kiblat atau menghadap kiblat? Membelakangi. Ya kan, berarti kalau adab kita untuk berbicara dalam tanda petik dengan mayit, dengan jenazah tadi kan berarti kita membelakangi. Nah kalau mengikuti ini loh maksudnya. Tapi ya tetap ini hanya adab aja, anjuran. Kalau dari bagian kaki ke arah depan itu boleh nggak? Tapi harusnya dari dia miring, dia akan miring. Dia akan dimiringkan ke kiblat gitu. Iya kan gini ya. Ya, dia akan dimiringkan begini kan. Sebelah sini ya. Di sebelah kirinya kepala jenazah ya. Ya, jenazahnya itu berarti dia baringnya ke kanan. Kanan. Ya. Lihatnya di mana? Dia berbaring bagian kanan. Jadi di sebelah sininya ya. Oke, kalau kita banyak kan ada yang ngariung itu satu kuburan nggak apa-apa kali ya Ustaz. Nah itu sudah beda berarti kan, artinya sudah. Artinya kalau seumpamanya tadi ya sendiri, kemudian berarti kan kalau kita melihat hadis ini tadi kan berarti kita membelakangi kiblat karena kita seperti berhadapan-hadapan gitu. Jadi memuliakan tadi ya, kembali bagian memuliakan mayit sampai berbicara pun ya. Ustadz, berbicaranya seperti apa Ustadz kalau memuliakan dia? Tadi kan kita sudah baca contoh bagaimana Ali bin Abi Thalib kan berbicara. Nanti ada pembahasan agak panjang tentang membaca Al-Quran di kubur. Ya Pak Dia? Ya kayaknya seri kedua nih. Ya artinya di antara maksudnya itu mungkin bisa juga masuk bagian dari itu. Tadi juga sudah kita singgung, boleh nggak sih ngobrol dalam tanda petik, atau ya berdialog dengan orang yang sudah mati gitu ya. Hukum asalnya nggak apa-apa karena Rasulullah sendiri berdialog. Jadi kan seorang bicara kepada orang yang masih hidup nih kan. Ya, yang nggak boleh kan kalau yang nggak boleh, yang pasti nggak dibolehkan itu kan kalau minta-minta. Doa minta kepada ya kayak kemarin ada yang itu kan Mbah siapa tolong inilah Mbah itu yang nggak boleh. Tapi dalam artian karena ketika kita masuk kubur kita sudah berdialog dengan ahli kubur. Assalamualaikum, keselamatan semoga tercurahkan kepada antum semua. Antum kok bukan kali antum kan berarti seakan-akan kita ngomong sama mereka kan. Kemudian tadi ahli benar. Jadi ya nggak apa-apa itu. Rasulullah juga ketika tadi ya perang Badar, Rasulullah mengatakan kepada Abu Jahal, kami sudah mendapatkan kemenangan yang dijanjikan Allah untuk kami. Kalian apakah mendapatkan kemenangan dijanjikan oleh Tuhan kalian? Rasulullah ngobrol begitu. Beberapa sahabat juga seakan-akan Rasulullah kan ngobrol ketika meninggal itu. Oke. Banyak ceritanya Ustadz ya, luar biasa ya. Banyak ceritanya. Cuma nanti perlu agak ya kita saring-saring karena ada sebagian juga hadisnya yang terlalu berlebihan. Beberapa edisi sebelumnya kita juga membaca ada cerita-cerita yang ya, disebutkan ya memang nggak ada landasannya, dasarnya gitu. Tapi bisa paling nggak gambaran informasi ya, tambahan informasi gitu. Maka dengan baca buku ini saya secara pribadi dapat banyak manfaat. Kalaupun ada pandangan-pandangan yang tidak saya ikuti, itu kita lebih legowo gitu. Oh ternyata ada sih dalilnya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kita nggak harus mengubah pandangan ya kalau semuanya kita memang sudah meyakini sesuatu. Tapi paling enggak kita, oh ternyata yang seperti ini tuh ada dalilnya kan, kawan kita nih kan gitu. Nah, sehingga kita lebih, oh iya nggak salah sih mereka, cuman saya milihnya gitu. Ya kayak tadi lah kayak pelepah atau bunga atau pakai apa. Oke. Ya, dilanjut Mas. Maka peziarah itu hendaklah ingat pula bahwa orang-orang yang telah mati itu semasa hidupnya di dunia.
Oh ya sudah ya. Iya. Oke. Yang atasnya Pak Adi ya. Maka Ya masih atas dulu makan dalam. Iya. Maka hendaklah peziarah itu memperhatikan bagaimana keadaan kawan-kawannya yang telah pergi dan mati mendahulunya. Mereka dulu telah mencapai angan-angan dan berhasil mengumpulkan harta. Tapi bagaimanakah angan-angan yang telah mereka raih tiba-tiba terputus? Dan harta yang telah mereka kumpul ternyata tidak berguna bagi mereka. Debu telah menghapus wajah-wajah mereka yang tampan. Anggota-anggota tubuh bercerai-berai dalam kubur. Sementara istri-istri yang mereka tinggalkan menjadi janda, dan anak-anak mereka dirudung kenistaan sebagai yatim. Orang-orang yang dulu pernah menjadi pengikutnya kini juga berjalan sendiri-sendiri ke berbagai negeri. Berziarah itu hendaklah ingat pula bahwa orang-orang yang telah mati itu semasa hidupnya di dunia sering memuaskan hajat mereka. Betul sekali untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan dan tergiur untuk melakukannya dengan berbagai cara. Bahkan mereka ingin sekali agar tetap sehat dan awet muda. Maka selanjutnya peziarah harus melihat dan menyadari bahwa seperti itu juga yang terjadi pada dirinya. Permainan, foya-foya, dan kelengahan terhadap kematian dan kehancuran cepat lagi mengenaskan ini menimpa dirinya juga. Padahal semua yang hidup bernasib sama, ya ini pasti mati. Maka dari itu hendaklah peziarah menghadirkan hatinya. Ingatlah orang yang dulu pergi mondar-mandir memenuhi hasrat-hasrat hatinya. Bagaimana kedua kakinya yang sekarang hancur. Orang yang dulu bersenang-senang melihat apa saja di sekelilingnya, kini matanya meleleh. Orang yang dulu tajam kerataannya bagi pedang yang berudang terhunus dengan kepandaian bicaranya, kini lidahnya beku di makam ulat. Orang yang dulu bisa tertawa menikmati hidup yang mewah, kini tanah telah merusak gigi-giginya. Perhatikanlah tempat dan kondisi yang akan dialami peziarah pun sama seperti orang yang berada di dalam kubur itu. Dengan mengingat dan mengambil pelajaran seperti ini, maka akan hilang segala kecemburuan duniawi, lalu siap sepenuhnya untuk melakukan amal-amal ukhrawi. Selanjutnya peziarah itu akan bersikap zuhud terhadap dunia dan siap siaga untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya. Dengan demikian hatinya menjadi lunak dan anggota-anggota tubuhnya menjadi khusyuk. Wallahu a'lam. Kecemburuan duniawi berarti ya tadi ya membuat kita nggak pengen apa yang didapatkan oleh orang tentang dunia gitu. Karena ternyata orang yang dulu kuat hancur juga, orang yang dulu kaya nggak bermanfaat, orang yang dulu perkasa berpangkat, berpengaruh ternyata. Kalau kita kadang-kadang kan kita cemburu karena merasa itu orang itu pengaruhnya, orang itu posisinya. Ternyata ketika meninggal habis semuanya. Oke. Oh, ini kok di sini lagi ya? Ini padahal sudah 37 ya. Loncat tadi berarti. Loncat. Kemarin kan kita cuman mundur dikit. Saya yang kegeser apa ya? Enggak ya. Tadi kan tadi dari ini kan 33. Iya, pembahasan selanjutnya itu majunya banyak depan banget ya tadi ya. Iya benar sih. Tadi kita masuk dari hukum jarak kubur. Waduh, ini Ustaz udah setengah 12, tapi ini belum selesai nih malah. Ini bisa kita skip. Ini tadi ini baru masuk. Minggu depan berikutnya nanti masuk dari sini nih ya, doa ketika masih wilayah pekuburan dan hukum menangis. Ini tapi hadisnya sama ya Ustaz ya? Cuman setelahnya mungkin. Ya kalau sesuai dengan tema antum tadi kan tentang kubur-kubur berarti masih ada kaitannya. Karena tadi kan langsung 160 kan loncat tentang apa doa-doa ya? Doa-doanya. Nah, ini perlu sih tentang ketika melewati kubur nih kan? Iya, ini baik. Ini kayaknya bahasan besok nih Ustaz. Ini panjang lagi. Siap. Ustaz,
Saya jawab kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Satu lagi Ustadz. Silakan, Pak. Kalau